warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurhaliza. Di sini saya sudah bersama dengan Kak Arin, salah satu mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah di IAIN Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, Kak Arin, di sini saya ingin bertanya, bisa tidak kita ceritakan bagaimana prosesnya dalam mendaftar beasiswa KIP kuliah di IAIN Palopo? Wah, kalau mau diceritakan panjang. Oke, bisa. Awal mulanya saya itu mendaftar beasiswa KIP kuliah dikarenakan ekonomi ya. Ekonomi di keluarga saya itu kurang memadai. Jadi ada salah satu senior saya yang memberitahu bahwasanya di kampus IAIN Palopo itu menyediakan beasiswa KIP kuliah untuk anak-anak yang memang mau melanjutkan pendidikannya namun terbatas dengan ekonominya. Kemudian awalnya tidak ada dukungan dari keluarga untuk melanjutkan pendidikan karena yang pertama, bapak saya sudah tidak ada, beliau sudah lama sekali sudah meninggal. Kemudian yang kedua, mama saya tidak mengizinkan karena sudah tidak mampu untuk mencarikan saya biaya untuk kuliah. Waktu saya bertanya kepada mama saya, "Mak, mau lanjutkan kuliah, mau lanjutkan pendidikan?" Tapi jawaban mama saya itu dia cuma bilang, "Kalau bisa nak, bekerja saja." Karena tidak ada mama saya bilang begini, sudah tidak mampu untuk membiayai saya untuk kuliah. Jadi di situ saya urungkan niat saya untuk melanjutkan pendidikan saya. Tapi karena Allah berkehendak lain, Allah punya jalan lain, sehingga saya diberi kesempatan untuk mendapatkan informasi beasiswa ini. Setelah saya mendaftar, saya pergi di Pondrang bekerja di rumah makan sepupu saya. Di situ saya bekerja selama 3 bulan. Saya bangun jam 5 subuh, tidurnya jam 3 malam. Selama 3 bulan itu saya laksanakan sampai saya mendapatkan kabar, silahkan isi semua berkas-berkas untuk beasiswa KIP kuliah. Jadi di situ saya bahagia karena sudah mendapatkan informasi itu. Saya sangat bersyukur karena nama saya sudah didapat dan sudah ditelepon dari akademik. Jadi persyaratan yang diberikan kepada saya langsung kumpulkan, dan di situ bisa kita bayangkan sulitnya saya bekerja di Pondrang, di rumah makan, terus saya kenoling, urus berkas surat keterangan tidak mampu, surat penghasilan orang tua, dan lain-lain sebagainya. Pada masa itu saya sama sekali tidak tahu harus apa, karena ini awal pertama saya belajar sendiri untuk mengurus diri saya sendiri. Yang kemarin-kemarin ada kakak saya yang membantu saya, tapi di saat itu tidak ada yang bisa bantu, Kak. Tidak ada sama sekali. Saya berjuang sendiri. Tidak ada yang memberi semangat, tidak ada yang memberi support. Karena keluarga aku itu kayak
tidak percaya, bilang saya akan mampu untuk dapatkan beasiswa. Pas saya mau pergi, saya izin sama mamaku. Saya kasih tahu, "Mak, pergi Kak ini, buka urus beasiswaku, doakan Kak, semoga lulus Kak dan bisa Kak kuliah, bisa Kak lanjutkan pendidikanku." Dan alhamdulillahnya saya ke Noling, saya diterima dengan baik sama staf-staf di sebelah di Noling. Kemudian ditanya, "Mika, apa mau kita urus Dek?" Saya bilang ini. Saya bilang, "Oh iya, tunggu Miki dulu sebentar karena yang mau tanda tangan itu surat-surat kita minta keluar." Jadi saya menunggu sekitar 3 jam. Saya menunggu di kantor itu. Kemudian beliau datang dan menandatangani surat-surat yang saya butuhkan. Kemudian saya pulang lagi ke Pondrang. Pada saat perjalanan ke Pondrang itu, saya ini mengantuk karena saya kurang tidur. Karena bisa kita bayangkan, saya bangun jam 5 subuh, saya tidur jam 3 subuh. Bisa juga jam 2 malam. Karena warungnya kakak sepupuku itu warung nasi kuning begadang. Jadi ya bisalah dipikir sampai jam berapa begadangnya. Saya orangnya ndak enakan karena saya juga menumpang di rumahnya sepupuku. Jadi bisa dibilang apa rasa capek sama rasa ngantuk itu ditahan karena kita sadar diri kita menumpang di rumahnya orang meskipun itu keluarga kita sendiri. Meskipun itu sulit, saya rasa saya selalu berusaha untuk kuat. Saya tidak pernah mengeluh sama mamaku karena saya tidak mau mamaku kepikiran. Karena saya mengantuk di perjalanan, saya sedikit masuk di dalam kolom mobil yang 10 roda. Dan alhamdulillahnya Allah masih sayang sama saya. Jadi setir motor itu saya banting ke kiri, saya sedikit terjun ke pengairan. Lucu juga. karena di situ antara kaget dengan kaget dengan lucu sih. Karena pertama kali saya menangis di motor sambil berkendara di situ. Karena saya merasa sedih karena tidak ada yang membantu saya. Maksud saya tidak ada. Saya hanya diarahkan sama kakak saya dari jauh. Kakak saya bilang ini. Oke, saya turuti. Perasaan saya di situ campur aduk antara bahagia, sedih, dan sakit karena teman-teman saya yang lain mengurus beasiswa, saudaranya yang bantu, orang tuanya yang bantu, ketimbang saya tidak ada yang bantu Kak. Saya sendiri berdiri sendiri, saya sendiri yang urus diriku. Sampainya berkasku itu terkumpul semua, saya kirim karena kemarin online, jadi disuruh Kak saja bilang kirim saja berkas tak lewat pos. Sudah itu setelah saya kirim itu berkas-berkasku, saya lanjut lagi kerja di rumahnya sepupuku di Pondrang. Kerja Kak di situ. Setelah 1 minggu dapat Kak kabar disuruh Kak turun ke Palopo untuk bikin buku rekening. Ternyata nama aku itu sudah keluar dan alhamdulillah disuruh Kak bikin rekening. Sudah itu dapat Kak lagi kesulitan karena kan buat rekeningnya itu di sana di BSI, sedangkan saya tidak punya kendaraan
dan saya pertama kali datang ke Palopo, saya tidak tahu siapa di mana mau minta tolong. Jadi saya beranikan diriku untuk minta tolong sama orang yang kenal. Tapi dia, maaf, dia itu laki-laki. Tapi saya juga tahu diri, tahu batasan sampai di mana. Jadi saya minta tolong sama dia untuk antarkan Kak ke Bank BSI. Dan untuk orang itu terima kasih banyak sudah bantu Kak. Terima kasih banyak sekali. Kemudian setelah buat Mika itu buku rekening, dipanggil Mika ke akademik, dipanggil Kak sama pengurusnya itu beasiswa, yaitu Pak Taslim. Kemudian di situ Mi ditanya, Kak, pintar mengaji, karena syarat utamanya penerima beasiswa KIP kuliah itu harus bisa mengaji. Seperti itu. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Dari kisah yang diceritakan Kak Arin sangat menginspirasi bagi kita semua, terutama mahasiswa penerima KIP kuliah di Yayan Palopo. Jadi untuk teman-teman semua yang terkendala dengan ekonominya, silahkan datang ke Yayan Palopo. Yayan Palopo itu sangat baik, membuka kesempatan untuk mereka dan untuk teman-teman yang betul-betul ingin melanjutkan pendidikannya. Kampus Hijau Yayan Palopo itu menyediakan beasiswa bagi mereka yang betul-betul ingin melanjutkan pendidikannya. Jadi untuk teman-teman semua, jangan kita takut. Allah itu ada. Allah itu menyediakan bagi hamba-hambanya yang ingin menuntut ilmu. Ada saja jalan untuk mereka yang ingin menuntut ilmu tapi kekurangan dengan ekonominya. Semangat Ki teman-teman, pasti bisa Ki semua. Masya Allah sekali ya teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya, ya Kak, bagaimana pendapat Kak tentang mahasiswa yang menggunakan beasiswa KIP-nya untuk keperluan pribadi? Contoh seperti yang kita lihat di sosial media. Dia menggunakan beasiswa untuk membeli keperluan pribadinya, seperti membeli iPhone dan keperluan lainnya yang di luar keperluan kuliahnya. Tadi kalau menurut saya itu kurang baik ya, karena kita sebagai penerima beasiswa itu tentunya sudah diberikan amanah. Apa amanah itu? Ya, sebuah beasiswa yang tentunya itu sifatnya mengarah ke keperluan kita selama kita mengenyam pendidikan, yaitu kuliah. Kemudian sebelum kita diberikan itu, kita diberikan sebuah nasihat. Nasihatnya itu, gunakan beasiswa ini dengan sebaik-baiknya, gunakan beasiswa ini dengan amanah, di luar dari kebutuhan perkuliahan. Jika bisa, jangan dipakai uangnya untuk foya-foya seperti itu, karena banyak di luaran sana yang lebih membutuhkan dibanding kita. Tapi karena kita adalah orang-orang pilihan, jadi kita diberikan kesempatan untuk diberikan beasiswa KIP kuliah itu. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya menggunakan beasiswa itu dengan tidak baik, atau membeli barang-barang yang sifatnya tidak digunakan untuk kuliah, sekiranya itu bisa dikurangi teman-teman, karena apa ya, banyak di luaran sana teman kita yang juga membutuhkan tapi tidak seberuntung kita. Seperti itu Kak. Itulah pendapat Kak Arin tentang penerima beasiswa KIP kuliah yang mahasiswa yang menggunakan beasiswa KIP kuliahnya untuk keperluan pribadinya sendiri. Next Kak Arin, apa harapan Kak
untuk penerima beasiswa KIP selanjutnya? Harapan saya Kak ya, kalau disuruh memberi harapan saya tidak banyak, cuma untuk teman-teman yang akan menerima beasiswa KIP kuliah, setidaknya pergunakan beasiswa tak dengan baik-baik, karena tidak semua orang seberuntung kita mau meneruskan pendidikan tapi kekurangan biaya. Kita akan diberikan biaya. Nah, kitanya mami ini yang pintar-pintar, bagaimana sudah diberikan Ki beasiswa, sudah diberikan Ki biaya, gunakan nih Ki sebaik-baiknya, jangan malah digunakan berfoya-foya seperti itu. Kemudian ketika kita sudah diberikan amanah itu, lakukan Ki amanah tak dengan baik. Jangan sampai kepercayaan yang diberikan sama kita itu langsung seketika hilang karena kita yang menyeleweng. Jadi untuk teman-teman kedepannya, semangat Ki. Jangan Ki berputus asa ketika kita kurang ekonomi. Jangan Ki berputus asa untuk tidak bisa melanjutkan kuliah. Sekarang itu banyak kampus yang menyediakan beasiswa untuk mereka yang memang mampu untuk melanjutkan pendidikannya, namun mereka kurang di ekonominya. Semangat Ki teman-teman, pasti bisa Ki semua. Allah itu selalu ada untuk mereka yang mau menuntut ilmu. Banyak jalan menuju Roma. Itu saja Kak, terima kasih. Ya baiklah, itulah kisah dari Kak Arin, perjalanan dia dari semester 1 sampai sekarang mempertahankan KIP kuliahnya. Sangat menginspirasi sekali ya teman-teman. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys. Terima kasih Kak Arin.